Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik dan dayanya sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam presentasi kelompok kami kelompok 13. Selawat serta salam lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adalah hamba umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hanya sebelum kita memulai presentasi dari kelompok kami, terlebih dahulu kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ar-Rasyidin Safil. Yang kedua ada Fathia Ahra Inaya dan Syarifatun Nadifah. Adapun judul materi kelompok kami yakni perkembangan agama dalam proses pembelajaran. Baik, kami mulai ya. Baik, selanjutnya saya yang akan presentasikan terlebih dahulu. Berbicara tentang perkembangan agama dalam proses pembelajaran. Makna agama dan keyakinan beragama berubah sepanjang jalan perkembangan. Sebagian besar teori agama memiliki landasan teori perkembangan kognitif Piaget. Bridges and More dalam bukunya tahun 2002, fokus dari teori-teori ini adalah pada struktur pemikiran keagamaan karena berubah dari waktu ke waktu, bukan pada isi keyakinan agama yang paling terkenal. Di antara teori-teori ini adalah teori Elkin, Goldman, Fowler, dan Hauser. Teori-teori ini memiliki kesamaan bahwa pemikiran keagamaan dalam hubungannya dengan bidang pemikiran lainnya, dari sesuatu yang konkret dan keyakinan literal di masa kanak-kanak ke pemikiran keagamaan yang lebih abstrak di masa remaja. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan beberapa teori dari perkembangan agama. Baik, yang pertama, teori studi Elkin tentang perkembangan agama. Pada masa remaja dan dewasa, individu-individu memahami bahwa setiap agama yang memiliki keyakinan dasar yang berbeda, termasuk keyakinan yang berbeda tentang sifat Allah atau para dewa dan manusia, dan hubungan antara keduanya yang diungkapkan melalui ibadah, doa, dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Ketika remaja dan dewasa, mereka lebih sadar dalam beragama dan beribadah, patuh terhadap perintah-perintah di dalam agama mereka, dan menganggap agama penting dalam kehidupan mereka. Elkin pada dalam bukunya tahun 1964 dan 1970 dalam artikelnya menemukan bahwa pemahaman seperti itu tentang kepercayaan dan praktik keagamaan tidak hadir pada anak-anak, tetapi lebih berkembang di masa kanak-kanak. Elkin menyatakan bahwa ada 3 tahapan perkembangan agama di masa anak-anak dan remaja yang sejajar dengan tahap pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Perkembangan kognitif yang dijelaskan oleh Piaget. Selanjutnya ada teori pengembangan iman oleh Fowler. Fowler mengembangkan teori pengembangan iman seperti teori Elkin, mencakup serangkaian tahapan yang sebagian besar mengikuti teori tahapan perkembangan kognitif Piaget. Teori ini juga sangat dipengaruhi oleh teori psikososial Erik Erikson tentang pengembangan identitas ego. Sebagaimana didefinisikan oleh Fowler, iman adalah proses dinamis dari komitmen yang memusatkan kepercayaan dan kesetiaan kita, ketergantungan dan kepercayaan diri pada realitas kehidupan. Fowler menyarankan bahwa iman berkembang dalam konteks hubungan antar pribadi, dan kapasitas dan kebutuhan akan iman adalah sifat bawaan manusia. Iman mencakup iman religius, tetapi iman juga dapat mencakup kepercayaan dan kesetiaan pada pusat nilai termasuk keluarga, negara, dan lainnya. Selanjutnya yakni teori Hauser. Teori Hauser berfokus pada pengembangan penilaian agama. Hauser
mendefinisikan penilaian agama sebagai landasan yang menghubungkan realitas sebagai pengalaman dengan sesuatu di luar realitas yang berfungsi untuk memberikan makna dan arah tujuan hidup. Bridges dan Amor tahun 2002. Oster sangat tertarik pada perubahan perkembangan dalam penjelasan yang dimiliki anak-anak dan orang dewasa untuk pengalaman, baik pribadi yang diamati yang tampaknya bertentangan dengan kepercayaan agama. Oleh karena itu, penilaian agama melibatkan jawaban yang ditemukan oleh individu untuk mereka sendiri yang mendamaikan iman, agama, dan kenyataan yang tampaknya bertentangan dengan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syarifatun Nadifah. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aras. Teori tentang perkembangan agama yang berikutnya adalah teori Kirkpatrick. Kirkpatrick mengusulkan bahwa kepercayaan dan praktik keagamaan individu dipengaruhi oleh orang tua mereka dan kualitas slide selanjutnya. Dan kualitas hubungan ikatan orang tua anak. Menurut Kirkpatrick, anak-anak yang hubungan dengan orang tuanya cenderung untuk mengadopsi kepercayaan agama orang tua mereka. Lebih lanjut, berdasarkan pada teori kelekatan, Kirkpatrick menyarankan bahwa hubungan individu dengan Tuhan dapat dianggap slide sebelumnya. Lebih lanjut, berdasarkan pada slide yang itu, teori Kirkpatrick. Ya, saya lanjutkan. Lebih lanjut, berdasarkan pada teori kelekatan, Kirkpatrick menyarankan bahwa hubungan individu dengan Tuhan dapat dianggap sebagai hubungan kelekatan, seperti halnya hubungan kelekatan yang dibangun antara pengasuh dengan bayi. Diharapkan akan sangat mempengaruhi karakteristik kualitas hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan orang tua yang beragama dapat ditiru oleh anak bagaimana orang tua mereka beragama dengan tingkat religiusitas yang tinggi dan kepercayaan pada Tuhan. Begitu sebaliknya, hubungan yang tidak aman dengan orang tua akan membuat anak ateis dan meragukan kepercayaan mereka pada Tuhan. Pada masa remaja atau dewasa, seseorang dapat beralih ke hubungan pribadi dengan Tuhan dalam upaya untuk mendapatkan keamanan yang tidak tersedia bagi mereka dari hubungan keterikatan awal mereka. Perkembangan keagamaan anak adalah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya sistem organ tubuh yang lain. Keadaan fitrah yang dibawa anak sejak lahir dibutuhkan bimbingan dari orang tua sehingga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana yang dianutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan agama. Menurut Harms, membagi tahapan perkembangan agama pada anak menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tahap fairy tale atau tingkat dongeng. Tahap ini dialami oleh anak usia 3-6 tahun.
Pada tahap ini, anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan khayalannya. Misalnya, mengenal Tuhan sebagai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan sebagainya. Yang kedua adalah tahap realistis atau tingkat kenyataan. Tahap ini dialami oleh anak usia 7-12 tahun. Pada tahapan ini, anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan di bumi. Konsep ini dapat timbul dari pengajaran agama, pengalaman, dan dari orang dewasa lainnya. Dan yang terakhir, tahap individualistik atau tingkat individu. Pada tahap ini, anak sudah mulai menentukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak usia 13-18 tahun yang terbagi atas dua golongan, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif yang didapat anak dari lingkungan sekitar, sehingga dipengaruhi oleh sebagian kecil fantasi. Yang kedua adalah konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan yang didapat dari pemikiran pribadi berdasarkan pengalaman yang didapat anak. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Syarifatul Nadifa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatia Ara Inayah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implikasinya dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, pendidikan agama bertujuan mengembangkan kemampuan serta didik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama di Indonesia seharusnya memberikan warna bagi lulusan pendidikan, khususnya dalam merespon segala tuntutan perubahan yang ada di Indonesia. Hingga kini, pendidikan agama dipandang sebagai acuan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi dalam kenyataannya dipandang hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Akibatnya, peranan serta efektivitas pendidikan agama di sekolah sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. Dengan asumsi jika pendidikan agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan lebih baik. Kenyataannya, seolah-olah pendidikan agama dianggap kurang memberikan kontribusi ke arah perbaikan kondisi masyarakat. Setelah ditelusuri, pendidikan agama menghadapi beberapa kendala, antara lain waktu yang disediakan hanya 2 jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat. Dan memang penting, yakni menuntut pemantapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian yang berbeda, jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya. Kemudian submateri selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan agama. Kurikulum pendidikan agama memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pendidikan agama yang memuat semua aspek agama yang hendak diajarkan oleh guru pendidikan agama. Semua aspek itu dididikkan dengan mengacu pada kitab suci atau Al-Quran. 2. Kurikulum pendidikan agama yang memadukan semua aspek ajaran agamanya yang hendak diajarkan oleh guru pendidik agama itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan apalagi dipertentangkan antara aspek yang satu dengan atau dari aspek yang lain. Yang terakhir, kurikulum pendidikan agama yang mampu mengintegrasikan ilmu atau nilai agama itu sendiri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, misal sains, bahasa, ilmu pengetahuan sosial, dan lain-lain. Yang paling sedikit dianggap sama kepentingan dan kegunaannya bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan umat manusia pada umumnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatia Ara Inayah. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.